Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Selamat pagi Bu dosen, kami dari kelas 1 BD4, saya Gemita Timo. Saya Grisha Darwisi. Saya Jovi Raja. Saya Juliani Setianingsih Salem. Saya Yusuf. Kami akan menjelaskan materi tentang bunga sederhana. Bunga sederhana adalah metode perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman awal dengan rumus SI sama dengan P kali R kali T. Dengan keterangan SI sama dengan bunga sederhana, P sama dengan pokok awal, T waktu dalam tahun, dan R tingkat bunga dalam persen. Jika satuan T adalah tahun, jika waktu dinyatakan dalam bulan, maka kita dapat menggunakan persamaan T sama dengan jumlah bulan per 12. Sedangkan T dinyatakan dalam hari, akan ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, bunga tepat atau SLE dengan rumus T sama dengan jumlah hari per 365. Dan yang metode yang kedua, bunga biasa atau SLO dengan rumus T sama dengan jumlah hari per 360. Contoh soal yang pertama, hitunglah bunga sederhana untuk pinjaman sebesar 4 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga 8%. Yang diketahui P 4 juta, R 8% sama dengan 0,08, T 3 tahun. Maka SI sama dengan P kali R kali T sama dengan 4 juta dikali 0,08 dikali 3 sama dengan Rp960.000. Yang kedua, hitunglah bunga tepat atau SLE dan bunga biasa atau SLO dari pinjaman sebesar 1.400.000 selama 90 hari dengan tingkat bunga 7,5%. Yang pertama, bunga tepat. Yang diketahui P sama dengan 1.400.000, R 7,5% sama dengan 0,075, D sama dengan 90 per 365. Maka dengan rumus SLE sama dengan P kali R kali T, maka 1.400.000 dikali 0,075 dikali 90 per 365 sama dengan Rp25.890,41. Untuk mencari bunga biasa, P sama dengan 1.400.000, R 7,5% sama dengan 0,075, T 90 per 360. Maka 1.400.000 dikali 0,075 dikali 90 per 360 sama dengan Rp26.250. Untuk mencari unit pokok, kita dapat menggunakan rumus yaitu P sama dengan simple S dibagi R dikali T. Contohnya soalnya, setelah meminjam selama 73 hari, Ibu Tina melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar Rp2.880.000. Berapa besarnya pinjaman Ibu Tina jika tingkat bunga sederhana 18%? Yang kita ketahui, R sama dengan 18% dibagi dengan 100 sama dengan 0,18. T sebagai waktu 73 hari dibagi 365 hari karena menggunakan hari yaitu 73 dibagi sama dengan 0,2. Simple interestnya adalah 2.880.000. Dengan memasukkan rumus P sama dengan SI dibagi R dikali P. 2.880 dibagi dengan 0,18 dikali 73 dibagi 365, hasilnya 80 juta. Untuk yang berikut, mencari suku bunga dengan rumus R sama dengan SI dibagi P kali T. Contoh soalnya, seorang rentenir menawarkan pinjaman sebesar 2 juta yang harus dilunasi dalam waktu 1 bulan sebesar Rp1.250.000. Berapa tingkat bunga sederhana tahunan yang dikenakan atas pinjaman tersebut? P-nya adalah 2 juta, simple interest-nya 1.250 dikurangi dengan pokoknya yaitu 2 juta sama dengan 750.000. T-nya 1 dibagi 1 per 12. Kita masukkan rumus S sama dengan SI dibagi P kali T. 750 dibagi 2 juta dikali 1 dibagi 12 sama dengan 0,375 dikali 12 sama dengan 4,5 atau 450%. Untuk mencari P, persamaan bunga sederhana, T sama dengan SI per P kali R. Contoh soal, apabila Anda menabung 20 juta di bank yang memberikan tingkat bunga sederhana dengan 15%, berapa lama waktu yang diperlukan supaya tabungannya tersebut menghasilkan bunga sebesar 1 juta? P sama dengan 20 juta, SI sama dengan 1 juta, R sama dengan 15%, E sama dengan 0,15. T sama dengan SI per P kali R sama dengan RP 1 juta per 20 juta kali 0,15 sama dengan 1/3 tahun atau 4 bulan. Menghitung jumlah hari. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam menghitung jumlah hari antara dua tanggal kalender. Metode pertama adalah dengan menghitung jumlah hari per bulan kemudian menjumlahkan seluruhnya. Contoh soal, hitung jumlah hari antara tanggal 11 Juni dan tanggal 3 November. Penyelesaian, hari tersisa pada bulan Juni 19 hari, karena 30 hari kurang 11 hari. Pada bulan Juli 31 hari, bulan Agustus
31 hari, bulan September 30 hari, bulan Oktober 31 hari, bulan November 3 hari per 145 hari. Contoh yang kedua, perhitungan jumlah hari dengan tahun kamisan. Hitung jumlah hari antara tanggal 1 Februari 2024 hingga 15 Maret 2025. Hari tersisa pada bulan Februari 2024, 28 hari, dikarenakan 29 hari kurang 1 hari. Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 31 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 30 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Total hari tahun 2024 334 hari. Januari 2025 31 hari, Februari 28 hari dikarenakan bukan tahun kamisan. Maret 15 hari. Total hari tahun 2025 74 hari. Jumlah total hari antara 1 Februari 2024 hingga 15 Maret 2025 334 hari pada tahun 2024 ditambah 74 hari tahun 2025. Total semua 408 hari. Jadi kita masuk dengan pembayaran dengan angsuran atau cicilan adalah metode yang ditawarkan oleh penyedia kredit seperti pedagang atau lembaga keuangan untuk membantu pelanggan yang tidak memiliki uang tunai cukup membeli barang, misalnya membeli televisi, kulkas, mesin cuci di rumah. Prosesnya pemberi kredit akan memberikan uang muka kepada pelanggan di awal perjanjian. Pelanggan diizinkan untuk melunasi sisa pembayaran secara bertahap atau cicilan atau angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Biaya tambahan, pelanggan dikenakan biaya bunga atas sisa pembayaran tersebut. Dan bunga yang digunakan, tingkat bunga yang praktis digunakan untuk menghitung besaran angsuran adalah tingkat bunga flat. Contohnya, ibu Siska meminjam uang dari bank Paramita sebesar 70 juta rupiah. Ia berjanji akan membayar kembali pinjamannya dalam waktu 20 bulan dengan cara mengangsur 3.850.000 setiap bulannya. Berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan bank? Sekian video presentasi kami dari kelompok 2 tentang bunga sederhana. Terima kasih.